العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah meyakini tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan seindah-indahnya bentuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian setelah itu kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, yaitu di dalam api neraka. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, pahala, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka itu pahala yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah terhenti-henti dan tidak akan ada akhir. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam api neraka itu kekal selama-lamanya, di dalam surga kekal selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak beriman dan tidak beramal saleh, mereka akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya. Maka sedang jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain adalah untuk beribadah, menjalankan beban, menjalankan tanggung jawab, yang mana tanggung jawab tersebut sedang jamaah sekalian harus kita laksanakan di muka bumi, dan itu adalah tanggung jawab yang berat. Tidak akan ada yang mampu untuk melaksanakannya kecuali yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang kita lakukan di muka bumi ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah ra'in, adalah pemimpin, dan akan dipertanyakan apa yang dia pimpinnya. Dan minimal kita memimpin diri kita sendiri sedang jamaah sekalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahwasanya di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya ada 10 hak sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, harus kita penuhi, harus kita amalkan sebagai realisasi pengamalan kita terhadap amanah yang Allah bebankan, yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini dinamakan ayatul huquqil asyarah, ayat yang mengandung 10 hak-hak, 10 hak yang harus kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, hak yang harus kita tunaikan,
hak yang pertama yang harus kita laksanakan sebelum yang lainnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Dan ini adalah perintah yang paling utama yang seorang hamba yang harus dipahami oleh seorang hamba sehingga tidak mendahulukan yang kurang penting kemudian meninggalkan yang paling penting. Ingat, perintah yang pertama yang Allah perintahkan adalah ibadah di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai kepada ayat wa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama. Hak Allah Subhanahu wa taala yang utama yang harus kita lakukan sedang jamaah sekalian. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka laksanakan perintah ibadah kepada Allah sebelum menunaikan perintah yang lain selain daripada perintah-perintah manusia dan makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan larangan, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak melaksanakan hak yang pertama ini, walaupun yang setelahnya dia laksanakan, yang 9 ini setelahnya tidak akan bernilai amal soleh yang dia lakukan. Karena amalan soleh yang dia lakukan tidak dibangun di atas pondasi, tidak dibangun di atas dasar yang benar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, sedang jamaah sekalian, hak yang harus kita tunaikan sedang jamaah sekalian setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan kedua orang tua, bagaimanapun keadaannya, walaupun dia adalah manusia yang paling kafir dan kufur di dunia ini, tetap seorang anak harus berbakti kepadanya selama apa yang diperintahkan itu bukan yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi syai'a." Kalau dua-duanya memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Fala tuti'huma." Jangan taati keduanya. Tapi apa kata Allah? "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Tapi temani mereka, pergauli mereka dengan sebaik-baiknya di muka bumi ini sedang jamaah sekalian. Maka seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya karena dia adalah hak kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sedang jamaah sekalian, wabidil qurba wal yatama wal masakin. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat, kepada keluarga, dan berbuat baik kepada keluarga sedang jamaah sekalian adalah merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagaimana kita ingatkan, taat kepada kedua orang tua saja tidak boleh kalau berbuat dosa dan maksiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Al-Khaliq. Kemudian sedang jamaah sekalian, berbuat baik kepada kerabat sedang jamaah sekalian, itu adalah perintah yang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian juga di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal yatama, anak yatim. Dan anak yatim adalah orang yang meninggal ya bapaknya pada saat dia belum balik. Kita hendaklah berbuat baik kepada mereka, mengasuh mereka, membimbing mereka sampai mereka kepada umur yang dewasa yang dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dia sudah bisa berbuat kebaikan untuk kebaikan dirinya, bahkan mungkin sampai kepada berbuat kepada orang lain. Dan memakan harta anak yatim sedang jamaah sekalian adalah seseorang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memasukkan bara api di dalam perutnya. Kemudian yang berikutnya sedang jamaah sekalian adalah berbuat baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah setelah orang-orang fakir, fakir miskin
yakni fakir adalah orang yang tidak ada sama sekali. Ya, itu orang yang fakir. Misalnya kebutuhan dalam satu bulan 5 juta atau 3 juta, dia dibawa setengahnya penghasilannya. Kalau orang miskin punya penghasilan di atas setengahnya, ya, tapi tidak mencukupi kebutuhannya, sedang jamaah sekalian. Maka hendaklah orang-orang yang punya kelebihan harta berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kemudian berikutnya sedang jamaah sekalian adalah wal jaridil kurba, yaitu tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, sedang jamaah sekalian. Tetangga, ada keluarga kita, ada kerabat kita, maka dia punya hak, sedang jamaah sekalian, 3 hak, yaitu sebagai tetangga kita. Pertama adalah dia kerabat kita, keluarga kita. Kemudian kedua adalah dia tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah dia sebagai seorang muslim. Maka kita mendapatkan kebaikan, sedang jamaah sekalian. Kalau 3 kebaikan, kalau berbuat baik kepada kerabat kita, kepada keluarga kita. Kemudian yang berikutnya sedang jamaah sekalian adalah wasahibi bil jambi. Ya. Setelah ya keluarga, ya, ini adalah teman. Teman. Ya, teman sejawat. Ya. Sebagian ulama menyatakan dia adalah teman safar. Nah, dan juga teman di dalam ya kehidupan kita. Jadi dia bukan keluarga tapi kawan kita, sedang jamaah sekalian, sesama muslim kita. Kalau seorang kafir, kita bersahabat dengannya, kita mengharapkan supaya dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh loyal kepada mereka. Kemudian ada juga ulama yang menyatakan masuk padanya ini adalah wasahibi bil jamb, adalah istri kita, adalah ya yang menjadi tanggung jawab kita. Hendaklah kita berbuat baik kepada mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang kesembilan adalah wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Mungkin dia tidak ada kebutuhan atau habis bekalnya, maka kita diperintahkan untuk memenuhi hak mereka sebagai seorang muslim, sedang jamaah sekalian. Bahkan walaupun dia bukan sebagai seorang muslim, dia orang kafir, boleh saja kita berbuat baik kepadanya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita dan menjadi sebab untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma malakat aimanukum, dan apa yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Termasuk sedang jamaah sekalian dalam perkara ini adalah berbuat baik kepada binatang ternak, kepada makhluk selain daripada manusia, sedang jamaah sekalian. Karena perbudakan ini tidak ada untuk zaman sekarang ini, ya maka hendaklah kita berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup firman-Nya, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang ujub terhadap kemampuannya, kehebatannya, sehingga dia takabur kepada manusia, sedang jamaah sekalian. Bahkan dia sombong, congkak. Takabur yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sombong dan takabur kepada Allah adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui ini perintah Allah tapi dia tidak laksanakan. Mengetahui ini larangan Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak tinggalkan. Inilah 10 hak-hak ini hendaklah kita perhatikan. Siapa yang tidak melaksanakannya sementara dia punya kemampuan, maka dia adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang tidak melaksanakannya, maka tidak akan berarti seluruh ibadah yang dia lakukan, karena dia tidak bertauhid kepada Allah, bahkan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kau berbuat syirik, akan hancur amalanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk menunaikan
menjalankan 10 hak ini hendaklah kita baca, kita pelajari, kita mengulang-ulang dan kita amalkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menghafalnya sangat mudah, akan tapi mengamalkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, janganlah kamu mengkhianati Rasulnya. Dan mengkhianati Allah adalah pengkhianatan yang kebanyakan manusia tidak melaksanakannya atau melaksanakannya. Yakni berkhianat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak sadari. Mungkin yang 9 dia laksanakan, berbakti kepada kedua orang tuanya, pada tetangganya, kepada kerabatnya, kepada teman kantornya dan lain sebagainya. Tapi dia tidak melaksanakan yang pertama, tidak mentauhidkan Allah, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya. Inilah orang yang berkhianat, orang yang tidak melaksanakan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun amanah yang lain dia laksanakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia laksanakan. Jangan kamu berkhianat kepada Rasul. Itulah kandungan sedang jamaah sekalian syahadat kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian jangan kamu mengkhianati amanat-amanat kalian, yaitu kepada apa yang selain daripada amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amanat ada yang khusus, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang khusus adalah amanah kita yang berhubungan dengan sesama kita, kepada sesama manusia dalam jual beli, dalam muamalah, sebagai seorang suami kepada istrinya, sebagai istri kepada suaminya, sebagai seorang anak kepada orang tuanya, orang tua terhadap anak-anaknya. Ini semua adalah amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengannya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sedang jamaah sekalian melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya menunaikan amanah, supaya menunaikan amanah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikan amanah orang yang mempercayai kamu, memberikan amanah. Kemudian jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Walaupun boleh kita balas kejelekan orang tersebut yang setimpal dengannya. Tapi yang lebih baik kalau kita bersabar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kalau kita bermuamalah dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, kalau seandainya orang tersebut berbuat jelek kepada kita, maka jangan kamu berpikir bagaimana saya bisa membalas dendam untuk membalas kejahatannya kepada saya. Tapi hendaklah yang kita pikir, kata para ulama, bagaimana saya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada saya. Itulah yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sangat berat, tapi tidak akan bisa dilakukan dan memang tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang berjiwa besar yang hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak punya jiwa besar mengharap surga Allah Subhanahu wa taala,
dia tidak akan bisa melaksanakan beban dan tanggung jawab itu sedang jamaah sekalian, yaitu melaksanakan seluruh amanah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, dan itu pondasi segala kebaikan di dunia ini. Kapan berbuat baik tidak didasari oleh pondasi tersebut, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, amal solehnya, masjid dibangun di mana-mana, bahkan seluruh kebaikan tidak ada yang dia tinggalkan, tapi hak Allah Subhanahu wa taala dia tidak tunaikan, maka sia-sia sedang jamaah sekalian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik akan hancur amalanmu. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan, kami perhadapkan, yakni di hari kiamat diperlihatkan pahalanya, amalannya banyak. Sedang jamaah sekalian, akan tapi kata Allah kami jadikan debu yang berterbangan. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan dosa dan maksiat, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertakwa kepada Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan beruntung, orang-orang yang sukses, dan kesuksesan yang hakiki adalah di negeri akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك بما لا نعلم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.